Oke, terima kasih Mas Tuji. Jumpa lagi Mas Tuji. Lama nggak jumpa kayaknya. Gitu. Ya, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian dan Mas Tuji beserta yang lain. Kalau saya amati dari proses debat semalam itu, ya tidak banyak berubah dengan debat publik pilkada sebelumnya yang saya lakukan itu. Padahal harusnya memang harus ada perubahan yang signifikan terkait dengan proses debat ya. Kalau kita amati dari segmen 1, segmen 2, segmen 3 sampai segmen 4 itu menurut saya kan sudah bukan saatnya lagi lah untuk dilakukan pada anggap saja kalau mau debat kandidat itu model kayak Amerika itu bisa lebih baik. Tapi kalau Amerika kan cuma satu toh, calon presiden dan calon presiden yang lainnya. Jadinya kan head to head. Kalau kita kan ada wakilnya. Nah, maksud saya begini. Semalam itu akhirnya dari substansinya tidak banyak yang bisa diperdebatkan kan begitu ya. Jadi hanya pada bentuk formalitas menjawab pertanyaan, menanggapi. Itu pun durasinya 1,5 menit atau 2 menit kan begitu. Itu sangat tidak cukup untuk bisa saling bertukar ide atau gagasan tentang apa yang diperdebatkan. Kalaulah misalnya waktu 2 jam dari jam 7 sampai jam 9 itu dimaksimalkan, itu saya kira akan banyak materi-materi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Makanya segmen 1 paparan visi misi itu kan sudah tidak perlu menurut saya. Karena anggaplah sudah selesai. Nah, kalau kemarin itu temanya tentang memajukan Kota Pasuruan dan persoalan-persoalan yang harus bisa dipecahkan, itu ya fokus, misalnya kajiannya tentang persoalan RT RW misalnya begitu ya, atau persoalan tentang pendidikan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, itu harus difokuskan. Nah, itu gunanya sebenarnya panelisnya menurut saya di situ. Panelis menurut saya hanya dikasih 1 momen untuk bertanya kan begitu ya. Harusnya memang kalau seperti itu panelis dikasih ruang untuk bagaimana ini pertanyaannya tentang yang pertama tentang pendidikan misalnya. Bagaimana memajukan pendidikan di Kota Pasuruan? Langsung saja. Jadi langsung waktu sekian menit, bisa durasinya 5 menit atau 10 menit per pasangan calon. Itu bisa lebih efektif untuk bisa menjawab atau saling bersahutan. Ketika tidak sampai, lanjut kepada pasangan calon berikutnya untuk bisa memberikan tanggapan. Itu sampai kemudian mengerucut pada satu kesimpulan, ini loh konsep yang ditawarkan oleh pasangan calon 01, konsep yang ditawarkan oleh pasangan 02. Sama atau tidak sama tidak ada persoalan, tinggal masyarakat nanti yang menilai. Jadi menurut saya itu dari sisi pelaksanaannya. Nah, kalau dari sisi materinya memang tidak banyak ya tadi yang disampaikan harusnya memang banyak hal karena persoalan di Pasuruan itu kan memang banyak, gitu kan. Misalnya kalau terkait dengan pengangguran misalnya, itu kajiannya memang harus menyeluruh. Nah, bagaimana konsep mengatasi pengangguran itu harus dijelaskan. Kalau perlu kasih papan gitu kan, kasih papan. Ini paparan saya tentang menyelesaikan persoalan pengangguran di Kota Pasuruan. Nah, yang lain, pasangan calon yang lain siap-siap untuk nanggapi. Nah, itu tidak benar itu misalnya kan begitu. Jadi atraksi model nulis kayak guru nih. Ini tidak apa-apa. Kita memang harus berdebatnya seperti itu. Kalau debat visi misi, kemudian mengulang itu ya. Iya, yang asik itu kan pertanyaan dari panelis, pertanyaan dari masyarakat. Yang lebih spesifik kan, ya. Iya, tidak banyak ini memberikan ruang kepada pasangan calon untuk mengeksplor kemampuannya dia dalam hal pemaparan visi misinya itu. Jadi menurut saya mungkin masih ada satu momen lagi untuk debat ya. Tapi kalau memang acuannya KPU RI kan susah. Jadi mungkin debat di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada modelnya seperti itu semua. Kan monoton kan. Yang menarik itu apa? Ya di segmen 5 itu. Jadi pasangan calon masing-masing bisa
bertanya, bisa dijawab, nah, sudah tarung, begitu enak. Tanda kutip saling ya, langsung. teket. Jadi apanya? Ya artinya jadi, mungkin setiap segmen kalau kita kan head to head semacam kan? itu aja gitu ya? Iya, jadi segmen itu melihat pada temanya saja. Iya. Jadi tema kalau tadi misalnya terkait dengan kesehatan, memajukan kesehatan di Kota Pasuruan. Misalnya rumah sakit Purut, akan saya rubah brandnya menjadi rumah sakit yang siap melayani 24 jam kali 24 jam, kan begitu misalnya. Iya. Kali 24 jam kan dihitung saja, artinya 1 kali 24 jam itu. Karena begini, persoalan yang tidak pernah selesai terkait dengan persoalan kesehatan adalah bagaimana fasilitasi di rumah sakit, kan begitu. Ini harus konkret. Nah, kan tidak usah paparan visi misi lagi. Actionnya seorang wali kota itu apa? Nah, satu, misalnya dokter yang tidak benar, tidak bekerja sepenuh ini diganti dengan dokter yang mau bekerja sepenuh waktu, kan begitu. Perawat-perawat yang ini, nah fasilitas kesehatan misalnya gedungnya yang sudah rusak akan dibangun, kan begitu. Jadi segmen itu lebih kepada tema. Jadi bisa kalau mau 5 segmen ya 5 tema, kan begitu. Itu bisa lebih maksimal mengeksplor kemampuan calon wali kota dan calon wakil wali kota Pasuruan. Jadi, tapi itu agak susah karena konsep yang ditawarkan itu kan dari KPU RI. Itu agak susahnya di situ. Ya, tapi nggak tahu, KPU kan nggak berani, KPU di tingkat daerah. Iya. Jadi akhirnya memang, kesimpulannya apa semalam? Kayak seremoni. Ya, kesimpulan, iya seremonial sekali, duduk kaku, apalagi nggak ada yang bercanda, nggak ada yang guyon, nggak ada yang ini. Ini kayak mirip semua ini pernyataannya ini. Jadi mulai ojo janjian wong-wong ini. Terakhir ini menegaskan Pak Sugeng, terus menegaskan juga apa Mas Dhani gitu kan. Iya, makanya itu kan artinya karena memang banyak persoalan seperti yang tadi diungkap dari sisi ekonomi, ngomong sisi apa industri misalkan, kan sudah memang sudah dibahas, cuman teknisnya ini bagaimana, terus kalau dikaitkan dengan latar belakang Mas Dhani misalkan dari sisi hukum, penguatan hukumnya untuk ke sana ini juga harus diungkap juga sebenarnya. Jadi apakah harus ada perubahan perda, perubahan peraturan wali kota atau hal-hal teknis yang lain berkaitan dengan sisi hukum. Itu lebih jelas lagi. Jadi sehingga memang kalau dari perspektif Mas Dhani misalkan tadi, apa yang jadi kebijakan itu ada landasannya gitu. Ya mirip-mirip sama loh Mas Fuad ya lebih wingi-wingi perkara ya kami bekerja berdasar PKPU gitu kan. Lek biyen. Kira-kira ngono lah. Nah ini juga wali kota ini kan juga harus mampu menerjemahkan kebijakan dan juga memberi tentang kritik tentang aturan yang mungkin sedikit menghambat, mulai dari sisi apa misalkan tadi di perizinan dan seterusnya sudah sedikit diulas tadi. Ya. Jadi makanya maksud saya begini, apa itu ruang debat itu memang harus memberikan keleluasaan dalam rangka mengeksplor tentang apa yang ingin dilaksanakan. Kalau visi misi itu kan saya anggap sudah selesai, kan nggak perlu lah visi misi, semuanya baik, nggak ada yang jelek, visi misi itu nggak ada yang. Nah, tataran teknis pelaksanaan itu nanti yang harus apa? Nah, itu kan nanti wilayahnya seorang wali kota harus ditindaklanjuti oleh SKPD dan itu dilaksanakan betul.